Jumpa lagi teman-teman di TFH edisi Warrior episode rekaman. Seperti biasa di hari Rabu siang jam 1, saya akan selalu menjumpai teman-teman ya dengan kisah-kisah warrior di seluruh Nusantara yang sangat menginspirasi. Belum tentu mereka sudah lama, bahkan ada yang baru hitungan beberapa bulan, bahkan ada yang masih bergumul, tapi percayalah setiap kisah mereka unik dan punya satu semangat yang bisa kita tiru ya. Nah, minggu lalu beberapa waktu yang lalu kita sudah dengar kisahnya dari institusi TNI, sebelumnya juga Polri. Nah, kali ini juga masih seputar institusi TNI juga, karena kebetulan di bulan Oktober nih, barusan kita merayakan hari ulang tahun TNI, ya. Dan kita juga mau melihat kegerakan lokap atau KF di lingkungan TNI yang cukup menjadi tantangan, ya. Nah, kita mau sama-sama sapa hari ini Kolonel Laut juga, tapi Kops Teknik, Mas Henry Siswo, ya. Selamat datang, Mas, di TFH. Halo, selamat malam, Mas Eh, Bobby. iya, Mas. Aku waktu itu ditelepon kaget, ya kan. Tak pikir aku Iya. ada masalah apa di telepon kolonel. Ternyata dari situ jadi kenal, ya kan. Bahkan sempat Iya. kita silaturahim di Mabes TNI, ketemu Hmm. juga dengan Mas Agus Sutanto yang kisahnya juga fenomenal, ya. Ya, Dan ya. akhirnya aku tahu kisahnya Mas Henry juga sekilas dan lewat TFH ini kiranya Mas Henry bisa berbagi lebih detail ya. Kalau di Mabes Iya. kan formal, Mas. Kalau di sini kita Iya, enak ngobrolnya. iya, iya, Mas. Tapi tetap hati-hati, nggak boleh sebut nama yang terlalu pribadi, ya. Siap, Supaya nggak. Mas. Kalau sebelumnya Mas Agus menggebu-gebu tuh, wah Hmm. itu luar biasa. Aku melihat semangat, benar-benar semangat seorang prajurit, ya. Walaupun bukan di medan perang, tapi beliau sudah menang di medan perang tubuhnya sendiri. Wah, itu luar biasa. Masya Allah. Itu, wah Alhamdulillah. sangat. Dan berulang Alhamdulillah. dan berulang kali beliau juga terima kasih luar biasa buat Mas Henry yang ini benar-benar yang Masya Allah. ngajakin. Masya Allah. tapi tapi aku ngerasain dak dikduk sebenarnya waktu ngajak gitu. Apalagi Dan beliau itu kenapa, cerita, Mas? apalagi beliau cerita, wah untung nggak diceritain dulu tentang HC. Kalau aku diceritain mungkin aku nggak masuk di KM. Takut soalnya. Tapi itu Ini kisahnya pasukan dengan Mas AC. Agus ya. Kita sekarang Iya, mau iya. fokus di kisahnya Mas Henry nih yang ya ini provokator dalam arti baik ya. Oh, amin, amin, amin. Kita Mudah-mudahan. mau kulik ya kan sosok Mas Henry Siswo ya kan yang mengajak Mas Agus ini dulu sebelum berkarir seperti apa dan apa alasan utama atau yang paling krusial yang mendorong Mas Henry akhirnya kok mau ber-KF. Monggo silakan Mas. Baik, tadi saya sudah dikenalkan ya Mas Bobi. Iya. Jadi saya awal kenal KF itu sebenarnya itu sudah cukup lama. Hmm. Kenal dalam arti kenal itu belum paham. Sekitar Hmm. tahun 2018. Itu dari Hmm. senior saya. Tentunya beliau juga ini seperti tadi mungkin boleh nggak saya sebutkan namanya? Nggak apa-apa kalau saudara sebut nama nggak masalah. Nah, Hmm, kalau kalau di angkatan laut dibilangnya mentor karena kakak Liting itu mentor. Hmm. Mentor Al-Fajar dan mentor Taufik. Beliau juga ikut KF dan Mas insya Taufik Allah Hidayat ya? Mas Taufik yang di Dinas DKMH pernah juga Iya, iya. diundang Taufik untuk Eva. Hidayat. Betul, betul. Betul, Taufik Wah. Hidayat. Beliau itu jadi 2018 saya masih belum ada niatan dalam arti niatan untuk ikut KF. Oh, oh. Namun pada saat itu saya itu bukan
tujuannya adalah yang pertama ya, catatan ini bukan tujuan untuk menurunkan berat badan. Karena Ya, berat badan saya tidak tergolong sangat yang obes. perlu dikhawatirkan, tapi ya memang sudah diambang overweight lah, karena dengan tinggi saya 165, 166 kurang, berat badan sudah 75. Yang jadi Oh, masalah saya itu adalah alasannya adalah saya sudah ada beberapa sindroma metabolik di tubuh saya. hmm, Yang hmm, paling utama adalah penyakit asam lambung atau yang hmm, biasa disebut GERD. Terus oke, oke. darah tinggi, Hmm, terus dari ada mudah capek, sering sekali hmm, masuk angin. Mudah capek ini dalam arti saya itu andai kata melaksanakan suatu kegiatan tahun ke tahun ke sini rasanya itu kok mudah lelah. Contohnya apabila hmm, saya mengendari kendaraan keluar kota, hmm, itu sangat sekali dirasakan oleh istri saya yang saya supir. Itu saya tidak mampu untuk kendaraan jangankan ke Surabaya, luar kota Surabaya, hanya bolak-balik dari Bandung itu saya harus butuh istirahat, bahkan sering sekali oh, ngantuk, bahkan sempat oh, hilang sesaat pada saat nyetir. Itu sering sekali istri itu sampai membangunkan, dalam arti mengingatkan, ayo iya, mas mas mas, berhenti dulu ayo, sampai setel hmm, lagu dan tidak menolong. Itu mudah mengantuk. hmm, Pelajaran di kelas kebetulan kan saya ini TNI itu kan ada pendidikan mulai hmm, dari hmm, pendidikan taruna, terus hmm, pendidikan di kelapa setingkat perwira pertama. Itu hmm, pun ya namanya pendidikan yang kegiatan padat ya, TNI itu hmm, biasanya hmm, kegiatan padat dengan fisik yang padat. Itu kalau di kelas itu sangat berat sekali untuk menahan ngantuk. Begitu juga pendidikan hmm, lanjutan di tingkatan pamen perwira menengah hmm, hmm, setingkat Sisko. Wah, hmm, itu luar biasa, saya merasa mengantuk tidak tertahankan pada saat mengikuti kelas, pelajaran di kelas. hmm, Tambah eh, begitu juga saat-saat rapat saya itu sering sekali ngantuk. Uh, Terus darah tinggi ini kebetulan saya mas keturunan orang tua ini kan juga punya darah hmm, tinggi, hmm, dengan juga orang tua juga punya keturunan diabetes. Ya, hmm, nah, tidak beberapa saat yang lalu juga ya kodarullah Bapak juga aduh, sudah dipanggil mendahului, karena berduka memang cita ya mas, dari hmm, penyakit eh, penyakit dari diabetes itu yang menyerang ke beberapa tubuh yang lainnya itu. Hal komplikasi, inilah yang menyebabkan saya ini kok menjadikan alasan saya ini khawatir ya, khawatir. Dan iya, beberapa juga kawan-kawan juga yang sudah ada serangan jantung ya, pada saat hmm, yang kawan-kawan ini mengikuti seleksi pendidikan, terus pada saat hmm, olahraga itu tiba-tiba sakit jantung. Dan saya sendiri astaga, sudah beberapa kali pada saat kambuh penyakit GERD itu. iya, GERD itu kalau kambuh itu, wah saya itu lagi nyetir itu tiba-tiba napas itu hanya tinggal di leher, dan astaga, pikiran udah melayang kemana-mana. Saya bukan hanya 2-3 kali, sudah beberapa kali saya berhenti di tengah jalan. Saya minta saya turun, saya tinggalkan kendaraan di hmm, tengah jalan. hmm, Saya berangkat untuk menyegat taksi untuk ke UGD. Di sana itu hmm, sampai dicek mulai dari ini hanya karena asam lambung saja yang mendesak ke hmm, kerongkongan sehingga kerongkongan, napas itu. Jadi obatnya hanya di sana hanya diberikan disuntik melalui infus dan disuntik untuk menurunkan asam lambung. 4 jam habis obat itu saya dibolehkan pulang. Tapi kan pikiran saya masih melayang kemana-mana. hmm, hmm, Ini apakah memang sakit jantung atau bagaimana, apa itu GERD? Tapi saya hmm, tetap tetap ini bahwa ini untuk ditindaklanjuti. Nah, hmm, hmm, saya juga dengan penyakit GERD itu ada juga penyakit yang tahunan itu tidak bisa hilang, Mas. Saya apa itu tuh? ada 10 tahun lebih itu ada di bagian belakang ini, tulang belikat Hmm, belakang ini, hmm, hmm, sebesar sebesar bola tenis ya, separuh bola hmm, tenis itu hmm,
tahunan itu tidak bisa hilang. Itu bingung itu. Itu sampai saya sudah tusuk jarum, saya obat kemana-mana itu tidak bisa. Dan keroan itu, keroan namanya keroan itu orang Jawa itu, Iya. namanya sering masuk angin itu Mas, itu hampir seminggu bisa sekali atau 2 kali kalau tidak dikerok itu tidak puas. Istri itu sampai lengganan keroan itu sampai dikerok itu kalau kalau sudah dikerok baru puas. Jadi itu sudah Oke, oke. rutin gitu keroan rutin. Uh, Hmm. ini juga puncaknya itu Mas penyakit GERD itu saya untuk membuktikan bahwa ini GERD atau penyakit lambung itu atau sakit jantung, Hmm. saya itu sampai konsultasi. Saya lanjutkan konsultasi saya ke dokter ahli spesialis jantung di Hmm. rumah sakit TNI AL. Hmm. Di sana pun kan pakai ada tahapan Mas, tahapan Iya. tahapan untuk membuktikan penyakit jantung atau bukan itu melalui tahapan katanya. Hmm. Di sana disampaikan, coba Pak, Bapak ini di radiologi saja dulu, radiologi. Hmm. Hmm. Habis radiologi itu saya dinyatakan bahwa jantung Bapak ini baik-baik saja. Loh, tapi kan saya merasakan saya ini dada saya sesak sampai tertusuk di ini sampai ke Iya. belakang ini. Iya. Saya kan khawatir, saya bilang, Hmm. dok saya merasakan ini dok. Saya bilang, ini tolong ditindaklanjuti. Lah, tapi ini hasil radiologi aja tidak menunjukkan ke arah jantung. Tapi saya minta Hmm. ditingkatkan lagi. Saya bilang, Hmm. saya saking ininya apanya, Hmm. mungkin Hmm. ketakutan saya yang sangat berlebih Iya. itu minta Iya. ditingkatkan lagi. Oh ya udah, besok Bapak atau siap sekarang untuk langsung dilanjutkan dengan tingkat yang keduanya adalah treadmill. Hmm. Saya Hmm. lakukan itu Mas, treadmill. Hasil treadmill dicek lagi saat itu juga bilang, enggak, ini tidak ada masalah apa-apa. Tapi dok, saya yang merasakan tahunan ini saya merasa seperti ini. Saya tidak puas itu. Saya Hmm. tidak puas. Akhirnya saya minta lagi kepada dokternya lagi. Saya minta di atasnya ini ada enggak? Enggak perlu dibilang kata dokter itu. Enggak perlu. Hmm. Ini hasil treadmill aja sudah 90%, 99% dinyatakan ini enggak ada masalah dengan jantungnya. Saya jamin katanya. Tapi kan saya bilang saya khawatir dok. Saya Hmm. minta Hmm. lebih ini lagi. Ada satu lagi katanya. Nuklir katanya. Wah, nuklir. Saya sedih dengarnya nuklir. Apa diapakan nih jantung saya di nuklir? Ternyata nuklir itu di atasnya lagi adanya di rumah sakit kepresidenan di Hmm. RSGS. Saya Hmm. lakukan itu Mas. Tes Hmm. itu demi untuk saya meyakinkan bahwa jantung saya ini tidak ada masalah. Karena Hmm. saya udah sepanjang tahun ini, Hmm. saya sepanjang beberapa tahun terakhir itu dengan beberapa rekan, beberapa senior yang Hmm. mengalami serangan jantung mendadak tersebut, saya Hmm. lakukan itu nuklir. Ternyata nuklir itu dikasih cairan, terus saya bersepeda, terus di Hmm. CT scan si jantung itu, terus minum itu adalah minum susu yang Hmm. eh, high fat sama Hmm. makan ini lemak. Habis itu disuntikkan itu sambil dipasang suntikan itu sambil bersepeda baru di scan lagi jantungnya. Hmm. Dinyatakan besok dinyatakan, lah kan benar jantungnya tidak apa-apa katanya. Tidak ada masalah katanya. Wah, baru saya bilang agak lega. Tapi saya merasa ini tidak hilang, Mas. Perasaan ini sering apa namanya mudah sakit perut, Hmm. flu, sakit apa nama keroan itu tidak hilang. Tidak hilang itu. Bahkan Hmm. yang Hmm. benjolan itu tidak bisa hilang. Saya itu sampai Hmm. saya kan dulu mulai dari pangkat kapten itu di kapal, Mas. Di kapal itu ceritanya itu berangkat layar itu yang saya cari pertama itu Hmm. ini Iya. anu Iya. pengalaman saya. Yang cari pertama itu begitu sandar di beberapa pulau itu yang saya cari adalah di mana ada tukang urut yang paling terkenal untuk bisa menyembuhkan ini. Astaga. Namun tidak Oke. ada, Mas. Tidak ada, Eh. belum ada yang bisa menyembuhkan penyakit saya yang sesak ini, ada benjolan itu sampai tukang pijat itu lengganan pijat itu di rumah itu lengganan Mas pijat. Pijat Hmm. itu sebulan itu sampai berkali-kali bahkan ada seminggu itu 3 kali pijat. Kalau sudah ada Astaga. kegiatan yang berlebih itu. Hmm. Nah, Hmm. ini pun ngantukan itu pun juga saya periksakan. Saya Hmm. periksaan Hmm. ngantukan saya itu, Mas, Hmm. ke Hmm. RSPAD. Sampai Hmm. di scan di bagian kepala, dicek bahwa kadar oksigen katanya sangat kurang. Yang masuk itu hanya 20% kembali ke otak. Hmm. 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 Nah,
Akhirnya saya lakukan itu, saran itu dilakukan DSA. Sampai Hmm. dilakukan DSA itu. DSA itu yang katanya Ya, ya, katanya itu dibilang itu ya, adalah cuci otak itu, Mas. ya, ya. Cuci otak. Katanya ini Hmm. adalah nanti habis itu, tapi ya apa boleh dikata ya mungkin itu bukan jalannya saya untuk Ya, disembuhkan ya, dari DSA. ya, Jadi ya. pengaruh itu belum belum ada berpengaruh sama badan saya. Ya Hmm. itulah. Jadi dasar-dasar itu yang beberapa penyakit itu yang saya takutkan, apa namanya, sehingga saya ini alasan untuk mengikuti program ini. Saya baca-baca itu, saya baca-baca masih belum masuk di akal, belum masuk di Hmm. akal lama-lama. Terus saya konsultasi itu kepada senior, ya coba ini ke Mas mentor Fajar sama mentor Hmm. Taufik, ya insya Allah begini. Ya Alhamdulillah ya saya dikenalkan dan saya berani untuk mencoba, Mas. Walaupun dengan ilmu yang Hmm. terbatas, saya belum tahu namanya ada grup itu nggak ada, Mas. Saya hanya ikut aja, Hmm. hanya ikut ya, makan tidak pakai ini. Saya tadinya main terjun aja, main terjun Hmm. tanpa Hmm. tanpa Hmm. tanpa istilahnya perang tanpa tanpa senjata lah. Tentara Pokoknya masuk aja. nekat, modal nekat karena sudah ini ya coba-coba. Ah, jadi ceritanya Mas Henry yang tahu Mas Fajar atau gimana nih? Saya itu saya kenal Mas Fajar kan kakak tingkat satu Ha, angkatan ha, ha, angkatan saya, ha. dan saya juga melihat pola hidupnya beliau juga kok makin segar. Mentor saya Pak Ah, Mentor Taufik itu juga kok kelihatannya kok muda terus ya, nggak berubah gitu ai. loh, dari bentuk tubuh terus Ha, ha, ha. fisiknya, bahkan kondisi puasa Ah, beliau itu olahraga. Nah, ini apa oh, cerita oke. lagi itu ya, ya jadi dari Ah, itulah saya mulai tertarik, terus saya coba, katanya ini saya punya penyakit yang hampir sama juga gitu, itu hilang semua. oh, Nah, jadi saya jadi cerita itu jadi berangkatnya dari kepo nih cerita. dari kepo, Mas, dari kepo. Dan sudah bosan untuk berobat kemana-mana dan mencoba dengan cara apa saja. Saya belum belum Iya, ada iya, yang iya, cocok itu iya. dari Oh, situ, oke. Mas. Oke. Nah, singkat cerita udah dikasih tahu, oh, Hmm, langsung nyemplung ya kan, langsung nyoba modal betul. nekat ya kan. Modal nekat, Terus yang betul. dirasain apa? Du- itu saya kan udah ikutnya nih dua tahun terakhir. Yang pertama itu Hmm. memang HC-nya yang luar biasa. Saya kan nggak tahu HC itu, Mas. Saya itu nggak ngerti HC. Terus terang HC itu apa, Eh, itu nggak ini ngerti namanya ini HC kalau itu. ini kalau Mas Agus dengerin lah, Mas Henry pun gak dikasih tahu. Iya, aku tuh nggak tahu namanya HC itu seperti apa, Mas. Jadi gini loh, saya ini masuk ke suka duka lah, termasuk suka dukanya. Jadi dukanya dulu saya cerita itu Iya. diantaranya HC. Karena saya kan Eh, nyemplung ini kan tanpa, terus terang saya itu tanpa cerita ke siapa-siapa. Cerita ke oh, siapa-siapa dalam oke. arti itu ya saya dengan nekat sendiri, terus saya coba sendiri, saya hanya bilang ke istri saya mau coba ini gitu aja. Saya mau Hmm, coba hmm. dengan metode ini, mudah-mudahan ini. Mulai besok. Besok saya akan puasa. Gitu aja. Puasa makan, Oke. istilahnya puasa makan yang dilarang itu seperti Iya, karbonasi iya, dan iya. rekan-rekannya. Besok saya mulai. Wah, udah itu saya ikrarkan begitu. Tapi kan saya gengsi juga dengan HC ini, kembali ke HC-nya, Mas. HC ini saya terus terang gengsi karena takut takut dicela karena kan saya sendiri, apa, takut dicela. Jadi saya malam-malam itu contohnya gini loh. Ternyata ini ya mungkin mungkin ada yang pengalaman Iya. seperti saya. Saya kan punya sakit lambung itu, ternyata Heeh. hasilnya lambung saya itu luar biasa, itu rasanya panas di ulu Hmm, hati yang hmm. seperti terbakar. Malam-malam itu saya bangun tengah malam, berdiri apa duduk di sudut Ah, tempat tidur itu tanpa ah. saya nggak tahu istri saya tahu atau tidak itu, tapi saya merenung gini, waduh kok kayak begini ya, saya antara nyerah lanjut, tapi rasa Aduh. gengsi saya dan tekad saya bilang lanjut lanjut lanjut. Itu juga ada junior saya, namanya juga
saya bisa sebut juga karena ini terus terang berjasa juga yang memberikan semangat saya di Heeh. situ. Heeh. Karena kebetulan satu kantor pada saat saya nyemplung di KF itu, dia Heeh. memberi semangat juga. Letkol Marinir Daina. Hmm. Wah, saya japri dia malam-malam. Ini kok kayak begini ya, Dek? Kalau panggilnya Sun, Heeh. si Sun gitu ya. Kok kayak begini? Sudah Tor, itu enggak ada masalah Tor, itu nanti 2-3 hari akan lewat, itu HC namanya. HC itu apa? Healing crisis katanya, itu nanti adalah penyembuhan di dalam. Masa kok kayak begini namanya? Waduh, saya nggak, panasnya luar biasa. Itu dari ulu hati. Tapi saya tahan sampai Hmm. 2-3 hari, 2 hari ternyata sudah lewat, dan masya Allah, tabarakallah, sampai saat ini benar juga sakit perut itu belum pernah lagi menghampiri saya, Mas. Sudah 2 tahun terakhir ini saya tidak pernah merasakan sakit perut. Wah. Itu baru hasil. Hasil itu. Saya tidak tahu lagi kalau ada hasil berikutnya, Mas. Saya kan Heeh. ada sinusitis sama ini loh, Mas. Kalau kena debu, kalau kena Iya. dingin itu sering bersin. Heeh. Heeh. Dan pasti bersin. Kalau ada debu atau ada Iya. dingin, minum es dikit, Iya. tenggorokan sakit. Itu ternyata hasilnya juga lumayan di sinusitis itu. Saya merasakan itu di sini, merasa sakit sekali gitu ya. Hmm. Sampai Hmm. pakai kacamata begini aja saya tidak kuat itu. Saya tidak Astaga. kuat itu. Itu juga saya, apakah saya ini adalah malpraktek atau apa ya? Saya masih berpikiran karena saya kan tidak punya ilmu apa-apa, Mas. Iya. Hanya Iya. ilmunya itu hanya nanya-nanya saja. Nanya ini Iya. bagaimana? Iya. Iya. Sudah tahan itu nanti lewat. Itu HC namanya. Oh iya, HC seperti ini. Ternyata 1 hari, 2 hari, 3 hari hilang sampai saat ini. Masya Allah, saya tidak pernah lagi. Masya Allah ya, ini bukan jumawa, tidak pernah lagi namanya batuk, pilek, tenggorokan sakit seperti itu Wah. sudah tidak ada lagi, saya rasakan. Masya Allah. Jadi ya terima kasih kepada senior-senior juga itu yang Aduh. memberikan semangat saya, seperti mentor Fajar, mentor Taufik, ya si Heeh. Sundaina. Heeh. Insya Allah Heeh. beliau juga ada di grup KF ini. Heeh. Sudah saya Heeh. minta masuk juga di KF TNI, Mas, yang baru dibentuk. Waduh, Yang luar ya. biasa itu dukanya, Mas, Heeh. dukanya. Dan duka yang sangat berat yang saya rasakan Hmm. adalah Hmm. perjuangan untuk membuktikan bahwa KF ini memang benar-benar menjadi perbaikan bagi tubuh saya kepada keluarga dekat, terutama Hmm. keluarga dekat. Ibu Mas tahu sendiri kan, istri Iya. saya, Iya. 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 dari orang tua saya. Ya, beliau ini mungkin karena rasa sayang ya kepada Iya. putranya, Iya. Iya. melihat itu putranya dengan berjuang seperti ini, kok anak saya ngelihat kok badannya jadi kurus gitu ya. Karena bulan-bulan pertama rasanya dengan saya perjuangan HC, terus saya stres sendiri, bahkan sempat istri saya juga katanya sih, saya di sini-sini tuh disidang gitu loh, disidang sama orang tua. Dipanggil sama orang tua gitu, ini gimana, kau sih tahu lah suamimu ini, jadi jangan macem-macem lah, begini nanti bahaya. Ya mungkin karena rasa sayangnya beliau ya kepada Hmm. Hmm. putranya, takut terjadi apa-apa, karena memang terus terang drastis ya penurunan berat badan saya itu di bulan 1-2 bulan pertama itu 8 sampai 10 kilo ya. 8 sampai 10 Wis. kilo. Itu sih drastis sekali, dan tertampak di wajah itu ya, Iya. kelihatan agak hitam gitu ya, hitam agak kusut begitu. Tapi yang saya rasakan dari hasil ini, hilang semua penyakit itu yang tidak bisa dibohongi kan. Saya yang Iya. menjalankan, Mas. Saya Iya. yang menjalankan bahwa ini tuh loh, apa namanya, ada terbukti bagi ini tuh berfungsi bagi saya ini, bahwa pola ini tidak salah begitu, Dok. Hmm. Walaupun saya ini masih belum itu. Nah, saya semakin percaya pada saat saya disampaikan oleh mentor saya, mentor Taufik, coba buka di grup itu, ada ikut Facebooknya. Coba di sana itu ada Hmm.
banyak yang di-sharing tentang orang-orang yang sudah ini, dan nanti di sana bisa bertanya. Udahlah, saya join grup itu, semakin saya browsing malam sampai itu saya browsing, semakin baru saya di situ saya mulai percaya, dan saya mulai tidak ada lagi terlalu banyak tanya-tanya. Udah, sikat terus, lanjut terus, apapun yang dibilang sama ini. Ya, tapi itu yang paling berat adalah pengaruh dari, bukan pengaruh ya, apa namanya, karena sayang, sayang, rasa Iya, sayang iya, daripada iya. istri, apa, kakak-kakak, dari saudara-saudara dekat, ibu bapak, itu mungkin rasa sayang. Kamu kemana, kamu sakit loh, ini bahaya nanti begini dan lain-lain lah. Dan sampai pada saat drop-dropnya itu saya sampai 55 kilo, Mas. Oh, 55 mau ke 54. astaga. Mungkin itu ya, saya sampai, saya juga ini terima kasih kepada Pak Hasil. Pak Hmm. Hasil itu saya sempat japri. Hmm, hmm, Saya sempat hmm, japri beliau. Karena saya kan pas saya baca di grup itu KF, hmm, hmm, pas hmm, hmm. kebetulan saya baca yang ininya Pak Haskil, Iya, pas iya, testimoni Pak Haskil. Akhirnya iya. saya cari nomor teleponnya beliau, beliau saya Hmm, japri, beliau dengan senang hati menerima anu saya, apa namanya istilahnya, eh, masalah saya lah. hmm, Terutama hmm, hmm, masalah terkait masalah berat badan yang sangat drop. hmm. Itu banyak pengaruh. Pengaruh itu stres ya. Akhirnya ya dengan ada penjelasan Mas Bobby kemarin itu tentang stres itu bisa jadi dari 5 panca indera ditambah dua dua Heeh, jadi 7 betul. itu, wah semakin benar. Dulu itu ternyata saya tidak merasakan stres, tapi yang stres tidak disadari itu yang ada. Ya mungkin adalah dari keluarga dekat yang sangat sayang itu Iya. mengakibatkan kekhawatiran yang berlebih, sehingga akhirnya membuat tubuh saya stres. Jadi Pak Haskil itu terima kasih sekali, saya itu banyak, saya Heeh. juga diberikan semangat. Oh, ininya atur pola tidurnya yang cukup, terus Hmm, pola hmm, makan, terus stres, latihan beban, mah saya enggak tahu. Saya malah saya istirahatkan, saya makan banyak tadinya, Mas, supaya badan ini hmm, bisa bisa kembali. Ternyata itu salah semua, tidak bisa hmm, hmm, dipecahkan. Ternyata untuk pola ini adalah memecahkan massa otot, bukan hmm, menambah lemak. Ya itu hmm, hmm. sejalan dengan ilmu yang ada, kita mau membaca, itu Iya, pengalaman betul. saya dari. Wah, keren. Berawal dari kepo, terus Iya, apa sudah ya sedikit sudah frustasi ya karena kondisinya kan tidak membaik ya kan sampai betul betul. kayak kayak nggak dapet jawaban pertanyaan ini sebenarnya terjadi apa sih di badan saya. Terus Iya, melihat ya. eh, apa kakak-kakak angkatan Mas Fajar, ada Pak Taufik, kok jadi lebih kinclong, lebih awet muda, ayah Makin kuat naon gitu. lari, tenaganya tidak ada habisnya, puasa bisa Nah, ya itu. beraktivitas. Nah, mulailah ketemu apa kenal KF di situ, main langsung masuk bonek istilahnya ya kan, bondo nekat ya kan. Ya, ya. Dan ya menjalani awal-awal ya kan pasti ada bingungnya juga, tapi ternyata akhirnya ya makin yakin setelah makin menggali informasi, mau mau belajar, membaca dan menyimak ya kan. Banyak bertanya juga ya nggak apa-apa sih Iya. memang betul harus begitu ya kan. Bahkan sekarang malah sudah ngajakin tetangganya ya kan, rekan seperjuangannya Mas Agus ya. Amin, Masya Allah. Awal-awal ngajakin pasti deg-deg-deg juga ya, berani. Wah, saya stres, Mas, saya stres. Jadi beliau kan sudah pernah dulu saya ini kan kenalkan waktu saya baru Heeh, masuk, dan saya sudah heeh. ada beberapa yang diremisi, penyakit-penyakit saya sudah hilang. Mhm, mhm. Dan istri juga waktu itu kan sudah, alhamdulillah nih ceritanya, Iya, istri juga iya. masuk, Mas, Astaga, walaupun udah 1 tahun, baru 1 tahun. nggak Ya, apa-apa. Masya Allah. Keren. Jadi Mas Agus itu sudah, memang saya ajak juga waktu itu udah pernah, tapi beliau mungkin kan masih belum srek, Iya, atau iya, masih iya. mengikuti program yang lain, masih mencoba yang Iya, lain.
Jadi Oh, ya alhamdulillah pas begitu beliau itu tiba-tiba saya sekonyong-konyong, Mas, aku tak ikut sesuk. Loh, tunggu dulu. kaget. Tak share dulu lagi, tak share orang ininya, baca-baca dulu apa namanya, jangan ikut-ikut aja ya. Dengan bondo nekat juga beliaunya langsung ikut. Waduh, saya deg-degan karena beliau kan ada beberapa penyakit yang saya juga tidak pernah Serem. mengalaminya begitu loh. Jadi saya ngeri-ngeri Iya. sedap, ngeri sedap nih untuk mentoringnya beliau ini. Tapi ya kuasa Allah ya, alhamdulillah ada perkembangan yang Syukurlah. membaik. Betul, betul. Lihat posturnya memang tidak terlihat bahwa dulu pernah mengalami hal yang tidak diinginkan itu ya Amin, kan. masya Allah. Tapi memang semua semua hasil itu tergantung dari seberapa kokoh keyakinan kita, ya kan. Iya mas, Bahkan yang betul. seperti Mas Henry, ya kan, seorang figur kolonel laut, Korps Teknik pun juga mengalami galau, ya kan. Oh, di hari pertama HC GERD ya kan duduk sendiri di pojok menahan rasanya aduh ini kok begini sih dan mau tidak mau memang harus butuh butuh teman ya kan ya Betul mas, betul. kebetulan ada yang menjawab ya kan ya Iya, kadang-kadang ya disitulah ke apa kekuatan kita sebagai makhluk sosial ini ya ya kita harus betul. bergantung gitu kan. Pada saat kita nggak ngerti ya harus bertanya, ya kan? Betul. Gitu. Wah, keren. Jadi tadi udah sempat diceritain dukanya, ya kan? Karena sempat Iya, iya. sampai ada apa insiden di sidang. Nah, eh, ini Karena saya itu mas. tapi jujur ya, waktu Mas sudah jalanin ini kan 2 tahun. Ya, Kira-kira Mas baru merasakan total perbaikan itu setelah berapa lama? saya itu memang di bulan pertama saya sudah banyak remisi mas. Banyak Penyakit-penyakit itu remisi yang ya. tidak pernah sakit Hmm. perut. Semenjak saya sudah HC itu sakit perut Hmm. hilang. Darah tinggi. Hmm. Darah tinggi saya itu dulu itu kan beberapa tahun itu saya bawa obat darah tinggi, obat sakit lambung itu kemana-mana mas. Hmm. Itu ada di tas, ada di mobil, ada di kantor, Oh, harus ada di rumah, ada di jaket. Itu sama minyak angin itu ada di mana-mana. iya iya iya. Jadi itu sudah semenjak 1 bulan itu udah saya lupakan semua itu mas. Dari itu. Waduh, satu Tapi kalau bulan. total untuk kembali dalam arti tubuh ini terisi lagi, Hmm. itu sekitar 7-8 bulan ke sini. 8 bulan ke sini itu Hmm. sudah membaik. Seperti rambut. Rambut ini jadi tebal, hitam. Hmm. Hmm. Bahkan saya tadinya ada kalau dibilang itu ada uban itu Hmm. hilang hilang juga, Mas. Wih. Uban itu hilang Promosi. juga terus hitam tebal. Ini saya itu dulu kan rambut itu kan Ah, nggak sehitam tebal ini gitu. Saya juga loh, iya. ya memang juga ya kok bisa seperti ini ya. Tapi ya memang masya Allah ya. Masya Allah, Hmm. tabarakallah ya, kenyataannya seperti itu, Mas. Terus kulit kulit itu mulai kelihatan kinclong itu semenjak di atas 8 bulan. 8 bulan ke sini itu sudah Hmm. mulai ya, terus sudah tahu bahwa ini adalah saya dicemplungkan juga ke sama Susun Dena itu Ah, Letkol Dena itu masuk ke grup KF Newbie. Nah, di situ saya kenal si Ang lah tentang inilah, wah luar biasa si memberikan ini Dokter Wulan juga oh. saya japri itu. Wah, nggak puas kan ini harus Aduh. dokter yang jawab nih. Nah, saya japri Dokter Wulan. Beliau dengan sabar menjawab begini, begini, begini. Heeh. Ya, semenjak itu saya mulai menata dengan Hmm. pola-pola yang benar, KF yang benar. Di Hmm. situ juga saya banyak lebih cepat lagi merasakan ada perubahan ke Perbaikannya. arah Hmm. perbaikan. Ya, Hmm. setelah kalau untuk semuanya ya, untuk hasil lagi saya tidak rasakan lagi ya 3 bulan mas. Tapi kalau untuk perbaikan dari
mulai dari tampak kulit ya, yang kelihatan kan raut wajah Iya, melihat iya. memuda, terus kelihatan agak, ya jadi katanya orang sih, katanya kawan-kawan itu yang ketemu-ketemu itu rekan, kawan, terus teman kerja yang lama, mantan anggota, semua pangling, semua pangling. Loh, beliau itu karena apalagi kan sekarang pakai masker, Iya, iya. setiap ketemu pasti nggak percaya. Loh, kok gini katanya, kok berubah ya kan? Kalau Berubah apanya, saya bilang tetap saja ini saya. kalau kalau istilah di Mabes kan pamen rasa taruna kan gitu. Jadi guyonan mas, jadi guyonan mas. Jadi jadi penampakan taruna tapi sudah pakatnya pamen gitu. Dan rasanya semua pengen seperti itu kan. Betul betul. Aduh. Tapi tapi ini memang kesaksian yang luar biasa. Maksudnya Masya Allah. rata-rata kan banyak yang bertanya-tanya gitu kan, terutama Iya. kayak ngalamin ya kayak insiden di sidang ya kan kayak gitu kan banyak yang ngalamin juga sampai sampai banyak yang konsul juga ke aku nanya, Mas kayak gini berapa lama sih? Bahkan sampai biasanya berapa lama? Biasanya sampai sampai ini aku mesti kayak gini ya kan berapa bulan lagi kayak gitu. Selalu pertanyaannya, aku selalu bilang nggak bisa dipaksain. Betul ya. Betul betul betul. Jadi kenapa nggak bisa dipaksain kalau aku bilang, oh itu rata-rata 6 bulan. Nah, ntar 6 bulan kalau dia jalaninya dengan penuh penuh harapan, tapi tidurnya nggak dibagusin, ya bisa Betul jadi mas. setahun tahun lebih gitu sih. Iya iya iya. Jadi itulah kadang-kadang di KF itu kita nggak bisa ngasih tahu secara teori Standar yang itu. standar bakunya Iya. susah. Enggak. Benar-benar harus kembali Betul ke masing-masing gitu loh. betul mas. Cuman kita kasih guidance-nya memang detail. Jadi guidance-nya kenapa kok ini bisa berlarut-larut, ya kan? Hmm. Contoh contoh hal itu yang ya kenapa latar belakang videoku yang tentang stres itu kan karena banyak yang merasa aku ndak stres kok, ndak banyak yang tak pikirin, ya kan? Hmm. Tapi ternyata Iya. setelah setelah aku bedah, nah baru sekarang ketahuan di zaman Iya. modern seperti apa stresnya luar biasa. Betul. Dengar aja bisa stres. Lah Pendengaran iya, bisa stres. iya, Betul. betul, iya kan? Informasi Udah. bisa buat stres. Nah, itu dia. Jadi eh, itu membantu menyadari bahwa ya memang kita nggak bisa menghindari stres, jujur. Jadi kalau Betul. aku juga udah tahu ini kalau video ditampilin pasti nanti berarti kita nggak boleh stres dong loh. Kita itu justru butuh stres. Hmm. Kalau kita nggak ada stres, kita nggak bisa maju. Betul. Betul. Tidak ada Nah, tantangan mas. Tantangan hidup harus ada. betul. Betul. Jadi stres itu nggak bisa dihindari, Iya. tapi kita harus bisa kelola. Enggak lah. Iya. Nah, ada istilah pepatah itu, eh, pilihannya cuma dua, antara kamu bisa bisa apa ini ngelola harianmu, ya, Hmm. ngelola harianmu apakah itu aktivitas, kegiatan atau apapun. Pilihannya cuma antara kamu yang kelola harianmu Hmm. atau harianmu yang mengelola kamu. Berarti itu Iya. dibalik. Betul mas. Betul betul. Cuman itu pilihannya. Iya Ya. iya. Nah, Betul. tanpa sadar kita di zaman modern karena tuntutan. Nah, harian kita nih yang mengelola kita, yang Hmm. memonopoli kita. Waduh, aku mesti ke sini. Habis itu mesti ke sini. Habis itu ya udah, nggak apa-apa, aku nggak tidur. Nah, itu Hmm. kadang-kadang sering Iya betul. Betul mas. Betul. itu. Nah, sekarang itu dibalik. Kalau enggak, ya tubuh enggak dapat hak relaksasinya. Iya betul. Gitu. Iya iya iya. Iya. Ini keren ya.
Mas Henry, dan singkat cerita sudah sama istri juga, walaupun baru 1 tahun, tapi tidak masalah. Alhamdulillah sudah Mas. Iya, malah Itu sekarang, kebahagiaan tersendiri itu Mas. oh udah bagian sendiri, ya udah nanti. Bisa, Tapi singkat bisa cerita, mengajak istri. sekarang mengulang masa-masa waktu dulu masih ini ya, masih pacaran, masih ini, semua diulang semua ya. Kembali lagi Mas. Kembali lagi. Kembali lagi. Ah, aku kebetulan dimasukin sama Mas Hendy di grup TNI, jadi aku kadang-kadang, aduh seru juga nih, bisa lihat foto-fotonya, keren. Guyon-guyonannya ya sama aja Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Makanya tadi aku ketemu istilahnya pamen rasa taruna kan, gitu. Nah, ini kayaknya kegerakannya luar biasa nih ya di TNI. Jujur ini tantangan karena Betul eh, Mas. dibilang TNI itu kan standarnya kan baku, tidak boleh Betul. tidak boleh ada yang tidak terstruktur, tidak boleh ada yang belum teruji, tidak boleh ada pokoknya tidak boleh sembarangan. Jadi eh, jujur ini suatu dari awal aku waktu itu wawancara Mas Taufik ya kan, Mas Taufik Hidayat, dan Ya. beliau juga punya mimpi yang sama ya kan, Ya. Ya. kurang-kurang lebih di bulan apa itu aku lupa, tapi masih nggak lama kah, berapa bulan yang lalu, dan kini aku sudah bisa seneng banget bisa melihat kegerakannya ya kan, luar biasa di mana-mana, bahkan ada yang sebelum Mas Agus sama Mas Henry, aku juga sudah interview yang di Polri yang di Palu ya kan, itu provokatornya belum sempet nih diwawancara di Manado. Oh. Moga-moga nanti ada waktu bisa segera tak wawancara. Jadi, Iya, iya. aduh luar biasa. Ada lagi yang di Malang, ya kan. Iya, Ini memang aku dulu punya mimpi eh, di awam sudah, di grassroots-nya sudah, di institusi ini suatu tantangan, apalagi institusi betul, TNI, betul. Polri, dan juga mungkin institusi yang lain, ya kan. Dan ini tantangan. Nakes sudah kita dobrak, ya kan. Iya, Kurang lebih sudah 400 nakes, ya kan, wah, belajar luar biasa. memperkuat fisiologi, ya kan, Luar biasa. dan iya, karena kita bukan mengajarkan pola makan, tapi kita memperkuat fisiologinya Itu lebih. supaya apa? Tidak lagi takut dengan yang namanya ketosis, Betul, gitu loh. Karena betul, ketosis itu betul. cuman sederhana, otak kita mengenal tangki bensin kita Dan sendiri, dengan selesai. kita sendiri. Betul, betul Mas, betul. Kalau itu berbahaya, ya masa disuruh pakai gula terus, kayak kan kan udah tahu udah reliable ibarat, Iya, dikit-dikit makan. betul Mas. Karena sebagai informasi juga ya, ini terus Hmm, terang memang ini tantangan di saya hmm, beberapa saat yang lalu ngobrol-ngobrol sama mentor saya eh, Kolonel Taufik itu. Wah, ini memang harus dikenalkan juga kepada TNI. Dan ada juga satu di kantor, kebetulan ada dua di kantor saya. hmm, hmm, Ada namanya Kolonel La Rosa. Itu hmm, sebelah hmm, ruangan saya juga. Beliau juga hmm, aktif satu keluarga, anaknya hmm, juga. Kita diskusi juga bahwa eh, pola KFLS ini memang tantangan untuk dikenalkan di TNI karena standar TNI ini kan yang pertama kan TNI kan ini sampai saat ini Mas untuk hmm, standarisasi atau uji uji untuk lulusnya suatu dinyatakan sehat untuk mengikuti hmm, suatu seleksi atau tes dan lain-lain masih dipatok dengan standar ya mungkin masih hmm, yang pola lama bahwa hmm, hmm, kolesterol di atas 200 tersebut adalah file jadi hmm, hmm, gagal begitu loh. Jadi hmm, masih kolesterol ini menjadi momok salah satu yang menyebabkan kegagalan atau nilai dari stakes. Stakes hmm, itu status kesehatan. hmm, hmm, Status hmm, kesehatan kan ada gigi dan lain-lain itu
menyebabkan file. Jadi bahwa ini bisa Hmm. bisa gagal. Hmm. Ja- Hmm. Jadi ini pun ini juga saya dengan diskusi juga dengan Pak Taufik, Pak Fajar, Hmm. juga ini kayaknya Pak Marosa. Jadi ini kayaknya juga eh, ya bagus kemarin kebetulan itu yang mengundang kemarin di TNI sendiri, di Hmm. TNI AL kemarin Iya, yang iya, dengan iya, Mas Tia sama Mas Bobi itu iya, ya iya. mudah-mudahan itu salah satu entry point lah Yes, bisa betul untuk, Mas, dan betul banget. beliau juga punya punya kewenangan untuk menyentuh ke areal sana, dan kemarin Syukurlah. juga Oke, sudah oke. komunikasi dengan saya, beliau juga sudah mencoba untuk eh, memberi masukan kepada kedokteran di TNI Iya, AFL, iya, dan sudah iya, diskusi dan iya, diberikan buku kemarin yang diberi Mas Tio iya, itu. iya, iya, iya. Setelah dibaca beliau, kan beliau sangat tertarik membaca itu, luar Oh, biasa oh, oh, katanya, oh, sangat itu, oh, dan oh. diberikan buku itu kepada salah satu tenaga kesehatan di kedokteran angkatan laut, dan Iya, sudah iya. tertarik juga. Mudah-mudahan itu kemarin itu Wah, luar adalah entry biasa. point untuk Siap, bisa mensosialisasikan pola hidup KLFS siap. di TNI, pintu masuknya dari TNI AL dulu atau dari mana saja itu ya, Iya, saya Masya Allah sangat bersyukur dengan amin. dijembatani dengan beliau, nanti mudah-mudahan bisa Amin. dilanjutkan Kita, mimpinya dari Pak Taufik dengan kita-kita yang iya. awal-awal KF ini bisa nanti bisa. Amin, amin. Jadi kita siap ya kan selama itu jalan untuk menyehatkan lebih lagi bangsa ini ya Iya, kan. Walaupun itu iya, dari terima unsur kasih. TNI, kita juga akan all out ya kan. Waduh, Karena terima kasih. Terima iya kasih mana sekali loh Mas. Kemarin itu saya dada Mas Mas Bobi saya beranikan diri karena saya sebenarnya nggak siap untuk dijadikan untuk sebagai bahan percontohan, ya, bahan percontohan untuk menceritakan. Kalau saya cerita hanya bisa apa cerita? Saya hanya bisa cerita pengalaman saya, tapi fisiologi eh, kan saya kurang menguasai, sehingga saya beranikan untuk iya, menelpon Mas Bobi. Mas Bobi iya. menyampaikan bagaimana kalau bisa Mas Tio bisa, alhamdulillah bisa semua. Amin. Luar biasa, jalan Allah. Amin, Mas. Kita memang kalau bisa apa istilahnya membuka jalan kita akan lakukan ya kan. Kalaupun harus bersinergi enggak masalah. Karena bagi kita yang terpenting adalah outcome-nya, ya kan. Karena Betul. Mas Tio visinya itu bukan mencari member tapi enlight, mencerahkan. Itu loh. Itu yang terpenting. Jadi pada Mulia saat sekali. sindrom metabolik ini merebak di mana-mana dan jadi bom waktu setiap saat. Nah, ini moga-moga bisa jadi apa ini secercah harapan ya kan. Kalau Amin. kalau banyak prajurit atau banyak orang yang bisa tertolong ya kan dengan ikhtiar ini akan sangat jadi berkah ya kan. Kita tidak menarik biaya, kita tidak benar-benar semuanya tanpa pamrih lah, ya kan. Kita sudah ikut Amin. senang dengan perbaikan Amin. Mas Henry, perbaikan Mas Agus, teman-teman warrior yang sudah berbagi di TFH ini. Aduh, itu udah lebih dari cukup, bahagianya udah senang banget, ya kan. Amin. Amin. Itu. Terima kasih Mas Henry sudah kesediaannya berbagi, ya kan. Sama-sama, Rasanya Mas. Rasanya setelah eh, total perbaikan 8 bulan ke atas atau digenepin 1 tahun, kayaknya gerakannya habis ini akan banyak menjaring. Kalau kalau MLM udah jadi diamond ini, Wah, udah ada di atas ya, Mas ya. udah di atas. Udah ada di atas ini. Moga-moga dicatat di MLM di surga. Gimana gitu? Amin, amin, Mas. Amin. Kepuasannya Jadi di situ, Mas. iya, Betul. betul. Jadi kita kegerakannya di sana, ya kan? Jadi kita berbagi tanpa pamrih dan sekali lagi semangat Insya Allah. itu harus kita tularkan. Event TFH ini pun salah satu jalan realisasi ke situ, ya.
bersyukur channel ini bisa jadi berkat, ya kan, tetap menjadi penyemangat. Salah satu di antara yang bisa memberikan kekuatan, ya kan, salah satu yang bisa menjadi pegangan di antara banyaknya informasi yang kita nggak tahu itu hoak atau benar, ya kan. Jadi kadang-kadang kalau aku ada yang konsul tuh, Mas Bud, ini yang Mas Bobi, ini yang benar yang mana sih, ya kan? Katanya ini begini, katanya itu begitu. Aku selalu bilang, kalau itu membuat stres, hindari. Udah, Hindari. satu. Betul, 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 Mas. Terus ya tak bantu jelasin yang jadi permasalahan apa, tak jelasin begini begini gini. Nah, nanti tonton aja di sini, aku bilang gitu. Nih Iya, iya, kesaksiannya total sudah 130 nakes. Warrior sudah iya. 80 lebih, ya kan. Udah, jadiin aja episode sinetron terpanjang ibaratnya kayak gitu. Udah selesai-selesai kan, setiap ini kan ada aja. Jadi kayak Iya, dikuatin gitu. Iya juga ya, iya. nonton satu-satu. Ya, makanya enggak apa-apa. Ya kan, ketimbang nonton berita COVID misalnya atau berita Wah, perang, ya kan, stres sendiri. tambah stres. Nonton berita BBM makin nggak terkendali, ya kan, ntar bingung. Betul. Udah cari yang happy-happy aja, ya kan? Iya, Gitu. iya. Aduh, makasih Mas Henry untuk Sama-sama, kesediaannya. Mas. Saya Sekali juga lagi terima untuk kasih juga, berbagi. Mas. Nanti kita moga-moga bisa ketemu lagi, ya. Amin. Amin, Mas. Oke, teman-teman, itu juga waktu juga yang membatasi, tapi pastinya teman-teman tidak usah khawatir. Kisah-kisah seperti ini tidak akan pernah berhenti hanya di satu orang atau beberapa orang. Karena pastinya semua akan memberikan kisah, memberikan contoh, semangat bagaimana sebenarnya KF itu bisa dijalankan. Ya, benang merahnya sama. Yang menyembuhkan di KF itu jujur, bukan makanannya. Semua sudah membuktikan. Tapi justru yang menyembuhkan apa? Bagaimana kita bisa menselaraskan, bisa menyeimbangkan stres sama rileks dalam satu harinya. Teman-teman, sampai di episode ini semua sudah membuktikan itu yang menyehatkan, bukan yang lain. Oke, sampai jumpa dan stay tune. Jangan pernah bosan untuk menyimak cerita-cerita warrior di channel ini. Dadah!